mereka kan selalu beranggapan beli rumah dulu. Ya. Sedangkan apakah rumah itu bisa menjadi aset mereka atau menjadi liabilitas nih? Oke. Rumah itu bisa produksi, bisa bekerja untuk mereka enggak? Nah, memang dari situ kita agak merubah paradigma ya. Apa yang dimaksud dengan aset, apa yang dimaksud liabilitas sih? Dari pandangan JJ. Aset itu adalah semua yang bisa menghasilkan uang. Aset semua hal yang bisa menghasilkan uang. Contohnya gini, aku udah punya rumah lah, tapi aku masak ada Gojek, GoFood bisa beli kan di tempatku kan. Itu udah merupakan aset. Oke, dipakai untuk usaha. Oke, liabilitas yang dimaksud? Kalau liabilitas ya kita beli rumah, kita tinggal aja, tapi kita tetap malah harus bayar. Betul. Bukan cicilannya aja tapi kita kan harus bayar cost operationalnya gitu. Halo Winners Family, hari ini kita kedatangan tamu. Dan kali ini mungkin kita lebih berbeda ya, karena kalau biasa kita ngomong soal dapat rumah pertama, kita mau ngambil dari sisi sudut pandang lain, karena nggak semua orang kan juga mendapatkan properti mereka dengan cara membeli rumah pertama, tetapi mungkin ada yang berusaha mencari cash flow dulu untuk meraih impiannya yang lebih besar lagi. Nah, kita kedatangan tamu nih, namanya C. Lydia. Halo C, sebelumnya. Aku sudah pernah ngobrol-ngobrol ya sebelumnya, kita udah pernah ketemu, ngobrol-ngobrol. Cuma boleh cerita sedikit nggak C? Kira-kira Cece sekarang profilnya seperti apa? Supaya teman-teman yang di sini ngerti dan mereka bisa ngikutin nih. Oke, perkenalin nama saya Lydia. Saya dari PT Life Industrial First Estate. Life ini sendiri adalah anak perusahaan terbaru dari SPS Corporate. Mungkin teman-teman yang tahu tisu Montis itu salah satu produk kita. Oke. Nah, terus bisnisnya di luar itu kan pasti ada dong. Salah satunya properti kan ya? Ya, properti ini istilahnya anak terbaru setelah COVID ini ya mungkin. Nah, yang sebelumnya adalah kita bergerak full di manufacture di kertas, tisu, karton, dan juga bata ringan. Nah dari situ kan sebenarnya ada banyak hal. Terus Cece sekarang pegangnya yang di? Saya pegangnya di propertinya. Di propertinya. Memang ini perusahaan yang memang sudah lama di properti, established sudah lama ya di manufacture. Holding kita udah di manufacture udah dari tahun 95. Jadi udah sekitar 20 lama ya, itu seumur aku tuh. Sama ya? Iya, tahun lahir itu 95 7 tahun ya di manufacturing business. 28 sih tepatnya kemarin. Oke. Dan akhirnya masuklah ke industri properti ini. Industri ini Cece yang pegang sendiri berarti ya? Iya, kalau live-nya saya yang ada PIC-nya. Ya. Sebagai PIC penanggung jawabnya lah ya. Ya, mandornya yang yang ngeran bisnisnya. Nah, ini kan buat teman-teman juga bisa belajar ya, karena dalam dunia usaha ini kan luas ya. Luas sekali. Dan bayangin perusahaan yang sebesar itu aja bisa bergerak cukup jauh. Menurutku cukup jauh, tapi nggak tahu teman-teman yang lainnya ya. Dari perusahaan yang membuat kertas, tisu, masuk ke semen, bata ringan, Bleskon namanya. Bleskon. Oke, bahwa sekarang masuk ke properti. Nah, properti sendiri ini kenapa mungkin Cece tahu nggak? Kira-kira kenapa kok akhirnya dibangun industri? Stokku industri ya nih C ya? Iya. Oke, kenapa nggak kayak rumah-rumah gitu C? Kalau dari developer? Jadi memang karena kita itu move so fast ya. Iya. Bisa dibilang COVID ini aja kita ekspansi gitu. Jadi bata ringan kita baru berdiri sejak tahun 2014. Itu sekarang udah jadi salah satu pabrik bata ringan terbesar di Indonesia. Hanya waktu 7-8 tahun ya? Iya. Jadi memang dari founder kita itu kalau move itu very fast. That's why kita start dulu di pergudangan, di industrial, di komersial dulu. Jadi karena memang punya background yang bata ringan ini ya. Iya. Akhirnya mencoba membangun sebuah pergudangan. Di kawasan industri. Di kawasan industri ya. Nah, aku ada lihat sebenarnya ya. Kemarin kan bentuknya juga unik ya. Iya. Dan kalau kita ngomong daerah-daerah Surabaya yang aku tahu kan mungkin kayak Margomulyo, Kalianak ya kan. Kalau itu kan sebenarnya kan yang kalau aku lihat yang Ngoro ini ya, itu kelihatan dari kayak agak ketinggalan jadinya. Karena modern banget. Itu kenapa sih bisa kayak gitu konsepnya? Jadi memang
dari awal kita start semua bisnis tuh kita harus punya namanya SWOT kan. Terutama strength kita di mana. Ya. Nah, sedangkan kita di Ngoro ini dari tahun 95. Pabrik kita di Ngoro itu ada pabrik Sopanusa yang pertama, Sun Paper, Bleskon, Star Paper, dan Makeup Bagi Internasional. Sudah penguasanya di era itu ya. Udah istilahnya karena kita udah experience ahli di situ. Nah, kita lihat di sana kebutuhan di Ngoro itu sangat tinggi. Untuk apa sih? Karena banyak industri kan. Tapi nggak ada kawasan pergudangan loh. Aku nggak pernah ke sana sih, Nggak pernah ke sana. Tapi kalau memang nggak ada pergudangan, berarti itu hanya di sebuah peluang. Ya, peluang yang sangat bagus. Karena pabrik-pabrik di sana pabriknya banyak. Sedangkan berarti kan yang supplier ke pabrik kan banyak nih. Cuma nggak ada pergudangan untuk memenuhi kebutuhan itu. Akhirnya termuncullah ide untuk bangun Ngoro itu. Untuk mengembangkan Ngoro jadi kawasan industri. Kalau boleh tahu, luasan berapa sih kalau di Ngoro ini? Awalnya luasan kita sih memang ini tanahnya 2,5 hektar hanya, karena awalnya dulu mau bikin pabrik nih. Tapi karena kita terletak di jalan 0 jalan nasional udah prime banget di jalan provinsi. Dengan lebar 200, dalamnya 100. Dia memanjang ya uang belakang. Melebar banget. Dari situ kita bangun di lebar yang 200 tuh kita bangun 11 ruko dan dalamnya kita bangun 37 gudang. Ada yang unik sebenarnya pas aku lihat gambar itu, ada kayak bentuk tengahnya kayak bangunan besar. Apakah itu tempat apa, Ci? Itu memang vision dari founder. Kita kan build to sell ya. Untuk ruko dan gudangnya kita jual memang. Tapi kita di tengah itu kita bangun mini mall, itu nanti kita akan operate. Nanti mungkin dibantu ya sama tim editor kita untuk munculin gambarnya ya. Jadi gambarnya itu kayak kapal, Ci. Kenapa? Apa filosofi kapal itu? Karena memang kita planning ini kan di masa COVID nih. Memang karena founder kita adalah seorang Kristen yang percaya kalau justru COVID ini kan seperti air bah ya. Dimana kita selamat ini kita bangun bahteran nih. Mengambil sebuah cerita ya dari ini ya. Semacam pesan lah, dimana kita karena kita waktu COVID ini kan benar-benar seperti dunia ini kayak terbalik gitu. Chaos dan semuanya. Dengan kita bangun kayak bahtera ini untuk istilahnya lambang lah kalau ini aja ya. Bentuknya agak kapal sebenarnya kalau teman-teman lihat. Cuma nanti aku akan memang konsepnya kapal. Kalau lihat dari atas mungkin nggak kelihatan, tapi kalau lihat dari ada gambar di sampingnya kelihatan ya di depan ya. Ini ya. Nah, ini kan lahannya kan besar ya, 2,5 hektar. Kenapa kok dimulai kecil-kecil, Cek? Apakah memang ditujukan untuk orang-orang yang mau memulai bisnis atau memang yang sudah established tadi? Jadi memang ini bervariasi sih, tergantung kebutuhan. Cuma di sana kita lihat kalau di Ngoro itu kan gudangnya besar-besar. Dimana untuk per bulannya aja udah ratusan juta sewanya per bulan. Which is setahun udah 1 M rata-rata untuk sewa gudang di Ngoro. Nah, karena memang besar. Ngoro ini yang dibangun ini? Ngoro, kawasan Kecamatan Ngoro. Yang lagi dibangun oleh... Yang kita bangun yang ukuran lebih kecil. Lebih kecil disewakan? Kalau kita jual aja. Jual aja, Nah, kita jual sehingga kalau supplier untuk supply ke pabrik kan nggak mungkin dia mau sewa. Kalau supplier kan biasanya sewa ya. Kebetulan saya tuh nggak mungkin dia mau sewa gudang kan MM-an gitu kan. Nah, dengan gudang yang luasan kita ini mungkin kalau habis beli dengan kita terus disewain tuh lebih bisa affordable lah untuk supplier. Jadi sebenarnya ya awalnya kita bangun gudang, dari timnya CC itu bangun gudang ini kan memang 2,5 hektar dan dibangun kecil-kecil juga, dan itu bisa nyuplai ke daerah sana lah istilahnya, di industri sana. Untuk keperluan industri di situ. Betul. Nah, dari desain kan akhirnya kan ini lebih ke milenial sebenarnya. Ya, itu juga kita pikirin gimana kan, mungkin orang yang supply ke pabrik kan nggak harus semuanya udah yang tua kan. Untuk usaha yang baru kan juga banyak nih dengan daya saing mereka yang sekarang kuat ya kan, online business and everything itu banyak anak muda yang bergerak semakin maju. Betul. Nah, targetnya memang anak muda atau gimana aja? Sebenarnya bukan target sih, tapi memang yang beberapa prospektus kita tuh semuanya anak muda juga. Karena lihat bentuknya. Anak mudanya ini range berapa, Cek? Mungkin kan prosesi orang beda-beda. Jadi barusan yang saya temuin itu dia bisnis logistik, ya kan? Dia baru mulai bisnis logistik 2-3 tahun yang lalu. Cukup berkembang sekarang. Dia perlu gudang nih. Justru dengan lihat tempat kita tuh dia lebih merasa, ini kok malah dia bisa tinggal di situ ya. Gitu. Dia bisa tinggal di situ sambil dia bisa ngurusi kerjaannya di situ. Jadi gudang ini bisa buat tinggal juga?
bisa juga buat tinggal. Kita bangun show unitnya seperti Soho, ada udah kita bangun. Mungkin bisa dibayangin kalau tinggal situ ya simple ya, cuma kayak mungkin sekitar ukuran 60 meter persegi sih di dalam situ. Tapi kalau pergudangan bukan apa ya, tapi kan lebih kotor ya, karena kan pergudangan, C. Kok emang ada yang mau tinggal di situ, C? Nah, memang karena image kita pergudangan tuh kan tempat yang busuk banget ya. Betul. Itu yang berusaha, yang kita sekarang change itu image itu gitu loh. Oke, akhirnya bangunlah sebuah pergudangan yang lebih modern. Pergudangan modern yang bahkan salah satu gudang kita sekarang jadi kafe. Oh gitu, bisa di kafe? Kafe seperti apa aja? Ya kafe gaul ya yang jual mungkin jual apa mie yang ya gaul gitu lah, karena kan memang di situ kuantitas paling banyak kan buruh pabrik. Kawasannya memang ramai penduduk. Kawasan kita itu ramai industri, yang otomatis banyak orang kerja di industri situ kan. Iya. Mereka memang tinggalnya ndak semuanya di situ, ada yang tinggal di kayak kecamatan lain gitu, daerah sana tetap. Iya. Gitu. Jadi memang tapi banyak orang dari kota lain malah itu ngekos di daerah sana karena mau kerja di pabrik situ. Kos di sana dan untuk kerja di pabrik itu. Karena kan UMK-nya tertinggi ke-10 se-Indonesia di Kabupaten Mojokerto itu 4,3-an. Oh, lumayan tinggi loh. 4,3 itu lumayan tinggi. Tinggi banget. Aku tahu kalau bisa gitu. Ngoro sama sini jauh gak sih? 1 jaman. 1 jaman ya? Lewat tol ya? Lewat tol, keluar exit tol Porong. Oh, oke. Lumayan ya, 1 jaman tuh nggak begitu lama sih. Ya mungkin bisa dibilang dari Citraland ke Pakuan City ya. Betul. Nah, ya itu. Aku bilang kayak gitu. Jadi apa ya? Nggak begitu jauh kalau 1 jaman. Dan aku lihat juga kan ada tengahnya itu ada semacam apa namanya? Mall. Bangunan mall itu mall. Ya lifestyle mall gitu. Mungkin makanan kebutuhan sehari-hari aja sih. Oke, tapi ada pengembangan nggak untuk mallnya? Kalau semua makanan dan nilainya apa bedanya dengan mall-mall yang lain? Untuk daerah sana sangat berbeda gitu. Ya. Oke. Karena kan di sana kan banyak orang, banyak aktivitas, tapi memang di sana tuh masih belum, istilahnya masih fresh gitu. Oke. Belum even Gojek apa semua udah masuk di situ. Tapi GoFood, kita sewaktu di pabrik mau pesan GoFood nih, tapi nggak ada yang jual di GoFoodnya gitu kan. Oke. Jadi ya sebenarnya ada mall juga bikin tempatnya jadi lebih rame ya sebenarnya ya. Iya, bakal jadi pusat bisnis, makanya kita bikinnya pusat bisnis dan pergudangan. Oke. Nah, berarti kan kalau kita ngomong dari mall ini kan sebenarnya kan mall ya ada inovasinya dong, Ji. Ada nggak bentuk inovasi yang kira-kira bakal dibangun di mall itu? Jadi memang di sana itu kan masyarakatnya itu kan kerja ya tiap hari ya. Jadi memang kita fokusnya cuma lebih ke arah lifestyle dan entertainment aja. Oke, hanya ya untuk pergi ya melepas kejenuhan lah. Kan mereka di sana semua pabrik itu rata-rata 24 jam. Nah. Jadi memang running nggak pernah berhenti. Oke. 3 shift gitu. Sehingga banyak orang yang habis kerja terus kan mereka pasti capek mau melepas kelelahan lifestyle keluarga di situ. Oke, dari situ akhirnya terciptalah ada pergudangan yang depannya ada mall. Nah dari situ boleh tahu nggak, C? Menurut C, pada saat memikirkan untuk membangun pergudangan yang modern seperti ini ya, ini menurutku sangat modern ya ketimbang yang mudah-mudahan kulihat nih gitu ya. Jalannya mungkin juga lebih rapi harusnya karena kan bentuknya U ya, jadi keluar masuknya dengan dua posisi yang berbeda ya. Nah dari situ sebenarnya kalau kita bilang apakah orang-orang yang masih muda di bawah 30 mampu nggak beli gudang kayak seperti itu? Kalau saya bandingkan dengan semua properti yang ada untuk rumah ya, itu memang kita yang paling affordable. Oke. Jadi kalau dibilang mampu atau tidak, saya yakin pasti mampu ya harusnya. Range-nya boleh tahu nggak aja? Di harga berapa? Jadi untuk luasan 240, range kita di harga 2M-an. Di harga 2M-an, udah dapat sekitar 240. Iya. Dan itu kan tetap bisa ditinggal ya? Bisa diperluas kan. Memang kita kasihnya kan ada kantornya dan gudang. Cuma mereka bisa upgrade. Misalnya separuh, maksudnya mau dibangun sendiri kan bisa dibangun sendiri. Betul. Jadi kan buat tempat tinggal mereka bisa mereka bisa bikin lebih nyaman lah ya buat mereka ya sebenarnya. Kalau memang untuk ditinggalin, mereka kita bisa bantu juga untuk mendesain, kita bisa bantu lah untuk mengaturkan juga supaya bisa lebih convenient untuk ditinggalin. Mungkin kalau gudang ini kan sebenarnya kalau kita lihat kan nggak banyak ya, 37? Iya, 37 unit. 37 unit. Ya kalau boleh tahu nih, memang kalau kita ngomong gudang di Ngoro, biasanya bisnis apa sih yang berkembang di sana? Jadi karena di sana tuh banyak pabrik penanaman modal asing ya. Iya. Jadi banyak pabrik-pabrik ekspat gitu. Orang Taiwan
Taiwan, Korea tuh banyak. Mungkin gampangnya bikin usaha catering nih untuk melayani kebutuhan pabrik di situ. Nah, di sana kan dia bisa tinggal di kita bilangnya itu kayak Soho ya. Jadi kita ada satu area 4x10 gitu. Itu kita bisa dibangun 3 tingkat kayak mezzanine. Beneran kayak Soho apartemen. Udah ada contoh show unitnya juga di situ bisa di sana ya. Kalau bisa dilihat ke sana bisa ya, boleh berarti ya. Di tipe Soho itu udah ada. Nah, di situ itu nanti mereka bisa buat usaha kan di dalam situ di belakang rumahnya. Nah, usaha catering atau mungkin gampangnya gini, usaha fulfillment center nih. Karena kan sekarang banyak online ya. Online kan otomatis butuh tempatnya semakin banyak. Semakin besar sampai kalau punya rumah Surabaya mungkin penuh nih. Betul. Nah, di sana mereka kan bisa bikin lebih teratur, terus juga untuk menjangkau daerah-daerah. Karena kan kalau Surabaya kan otomatis yang jual juga udah banyak kan. Kalau di sana yang jual itu kan bisa dihitung jari. Betul. Otomatis toko mereka pasti jadi preferable dong. Akhirnya kan lebih dekat gitu. Nah, kalau dari sisi pengusahanya, pergudangannya biasa dipakai buat apa sih? Kebanyakan. Kita memang yang sekarang para buyer kita itu untuk mendukung industri yang ada di situ. Contohnya kayak toko alat teknik. Jadi jual alat-alat industrial gitu ya, butuh alat kecil-kecil kayak gitu. Terus juga ada yang chemical. Chemical juga. Iya, tapi memang bukan buat chemicalnya tapi untuk storage saja. Iya, karena mereka punya tempat sendiri ya harusnya. Sehingga kalau butuh apa-apa kan cepet. Sedangkan pabrik kan juga butuh cepet. Betul ya, sebagai tempat penampungan mereka lah ya. Karena itu exit tolnya mungkin deket ya, pintu tolnya? Dari Tol Porong, 20 menit dari Tol Porong. Keluar. Itu langsung dan nol jalan raya ya sebenarnya ya. Itu gampang banget aksesnya. Iya, bahkan kalau kita diam di site ya, tiap kali bisa lihat ini. Kan di situ ada gudangnya Astra ya. Mobil Toyota itu kan pengiriman dari Jawa Barat. Kalau di storage di Jawa Timur tuh di Ngoro juga. Ngoro ini pusat industri banget berarti ya? Fokusnya memang di industri Ngoro ini, besar banget. Aku belum pernah ke sana sih. Nanti mungkin bisa jalan ke sana ya. Mungkin daripada yang bingung jauh-jauh ke Papua nih untuk merantau, bisa merantau di Ngoro. Betul. Jadi karena kita belum punya bayangan untuk di Ngoro sih ya. Nah, dari situ kalau kita ngomong kan anak muda ini kan, kalau kita fokusnya pada anak muda ya sekarang ya. Karena bagiku banyak anak muda yang dia tuh udah gak mau beli properti sebenarnya. Mereka lebih suka membeli sebuah barang yang mahal. Gini ya, susah diucapkan, tapi banyak orang hari ini misalkan contoh beli sebuah HP, smartphone yang mahal banget, yang bisa up to date, tapi mereka sebenarnya tidak produktif dengan HP tersebut. Ya, orang beli mobil, ya aku juga tidak bilang mau beli mobil itu konsumtif. Tapi ada juga kan orang yang beli mobil itu untuk hal yang produktif. Nah, tapi kan kalau kita lihat dari sisi yang lainnya ya. Ya kan, karena kan semua orang kan di dunia ini pengen cepat kaya ya kan. Dan kelihatan kaya, akhirnya membeli sebuah hal yang jauh di luar dari kemampuan mereka. Nah, menurut Cece, kenapa sih banyak anak muda nggak mau memulai bisnis untuk daripada mereka beli mobil yang mahal yang bisa 1 miliar lebih, kenapa mereka nggak coba untuk beli gudang gitu ya? Mungkin karena nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan mungkin. Bisa dibawa kemana-mana. Iya, butuh waktu ya kayaknya sepertinya. Butuh waktu. Cuma eventually bakal kelihatan. Kenapa? Karena kan hasilnya kan ya. Betul. Dengan mereka istilahnya bersusah-susah dahulu kan. Kita lihat juga dulu mungkin zaman kakek nenek kita kan banyak nih yang tinggal di ruko. Bawahnya mereka kerja, atasnya mereka tinggal. Memang dibilang nggak enak. Mungkin waktu zaman itu memang nggak enak juga. Tapi sekarang kita lihat hasilnya mereka gimana, tinggalnya kan di Geraha nih. Itu beneran loh yang gitu. Jadi ya benar-benar akhirnya mereka punya hasil ya. Hasilnya memang pasti di awalnya memang susah lah, nggak ada, menurutku juga semua orang kan butuh kerja keras ya. Ya mau mulainya di atas, mau mulai dari angka 10, ada mau mulai dari angka 0 kan, semua orang ngomongnya mulai dari 0. Tapi kan 0 itu kan beda-beda, ada yang udah punya uang 100 juta, ada yang memang cuma punya uang 1 juta dan sebagainya. Dari situ kan pasti kita bilang beli gudang ini jarang orang yang mampu beli cash kalau dia masih usia belum golden age lah ya aku ngomongnya ya. Karena mereka kan selalu beranggapan beli rumah dulu. Sedangkan rumah itu, apakah rumah itu bisa menjadi aset mereka atau menjadi liabilitas? Rumah itu bisa produksi, bisa bekerja untuk mereka enggak? Nah, memang dari situ kita agak merubah paradigma ya. Apa yang dimaksud dengan aset, apa yang dimaksud liabilitas sih? Dari pandangan JJ. Aset itu kita dengan aset itu adalah semua yang bisa menghasilkan uang.
aset semua hal yang bisa menghasilkan uang. Contohnya gini, aku udah punya rumah lah, tapi aku masak ada Gojek, GoFood bisa beli kan di tempatku kan. Itu udah merupakan aset. Dipakai untuk usaha. Oke, liabilitas yang dimaksud. Kalau liabilitas ya kita beli rumah, kita tinggal aja, tapi kita tetap malah harus bayar. Betul. Bukan cicilannya aja tapi kita kan harus bayar cost operationalnya gitu loh. Ini satu pandangan yang berbeda sih ya, karena mungkin dari sisi pengusaha. Jadi memang kalau beli aset tuh ya kalau beli properti ya kalau bisa jadi aset sebenarnya ya. Justru mindsetnya kalau properti itu jadi aset, kenapa nggak dibeli? Kan menghasilkan buat kamu kan. Gitu loh. Betul. Kalau properti itu malah jadi membebani kamu harus anggapannya gini, punya rumah 3 nih, tapi 2-nya nggak disewain ya, tapi kan dia harus bayar yang potong rumput, bayar listrik kan, jadinya dia ngeluarin kos. Betul. Sedangkan kalau aset itu yang kamu misalnya dalam tanda kutip kamu miliki dan selalu bisa menghasilkan uang untuk kamu, berarti kan semakin banyak aset yang kamu miliki itu semakin banyak uang yang kamu hasilin. Oke. Sebenarnya ya compounding juga sih sebenarnya ya, jadi hal yang bisa membuat investasi lah, tapi nggak kelihatan sebenarnya di awal. Memang nggak langsung ya, nggak semua aset yang kamu miliki. Mungkin kalau dengan rental memang kelihatan, tapi kan kalau uang rental juga berapa sih? Betul. Ya kan? Fix lah jadi ya, fix income kan kalau rental itu. Kalau rental fix income nyantai, tapi dengan kamu berusaha sedikit, misalnya nih, ini misalnya di lokasi ini kan karena kebetulan memang sangat dekat dengan kawasan industri ya. Let's say untuk untuk kebutuhan industri apa sih yang dia perlu jual alat ini seperti kayak alat pompa lah mungkin. Nah kalau pabrik itu nih alat pompanya rusak, masa dia mau jauh-jauh nih pergi ke jujur aja 1 jam ke Surabaya ke toko pusatnya demi beli satu alat pompa. Let's say kamu di sana jual alat pompanya sama yang dia butuhin, tapi kamu jual lebih mahal. Lebih mahal 1,5 kali lipat deh. Udah. Orang belain tuh beli. Pabrik beli yang mana daripada dia mesinnya down karena belanin kamu pergi di situ cuma berjarak 5 menit dari tempatnya dia tapi harganya lebih mahal, mereka tetap beli. Gitu. Kalau kita kan enggak ya, kita udah kebiasaan ini filternya udah harga terendah lagi. Kalau di sana ya masih belum seperti di tempat kita lah ya, di Surabaya. Makanya peluang bisnisnya sangat tinggi. Kenapa? Barang yang sama di sini aja kamu jual di sana bisa jauh lebih mahal. Kenapa? Karena memang orang butuh. Mungkin ya gampangannya bensin di Papua dulu kan lebih mahal nih daripada di Jawa ya kan. Cuma ya seperti itulah. Betul. Tapi kalau kita ngomong kalau beli gudang ini kan sebenarnya kan sebuah hal yang besar juga ya. Orang beli rumah aja kan nyicil. Apakah beli gudang ini bisa nyicil nggak sih? Kita ada KPG juga. Oh bisa KPG? Bisa KPG karena memang suratnya udah kita proses split kan. Suratnya sudah split jadi bisa di KPG ya. Kredit kepemilikan gudang ya. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu tuh kan KPR itu kan rumah, KPT itu tanah, kalau KPG itu gudang. Karena nggak banyak orang ngerti KPG sebenarnya. Bahasanya kan memang bahasa bank ya. Dari situ biasanya kalau orang-orang masih muda bercicil, mereka belinya tuh banyak nggak sih yang langsung cash atau memang kredit juga ya? Kebanyakan karena ini untuk usaha juga ya. Jadi mereka untuk berputar memang yang dipilih memang pembayaran yang paling ringan lah ya untuk cash flow-nya. Itu bukan suatu hal yang udah umum lah sekarang. Tapi kan kalau dia beli gudang KPG kan otomatis untuk kerja nih. Betul. Gitu loh. Meskipun kita juga desainin nilai plus kita bisa untuk ditinggalin. Gitu. Cuma memang kalau dibilang tinggal dibandingin dengan maksudnya rumah di komplek perumahan ya of course berbeda. Betul, ya beda type lah. Beda type, tapi dengan di sini kamu mungkin lebih mau berusaha ya. Karena kan memang di situ itu pabrik aja 24 jam gitu kan. Jadi kerja terus tanpa berhenti. Betul. Jadi ya sebenarnya buat anak-anak muda kan mereka bisa juga sebenarnya punya properti seperti gudang. Cuma memang ya beberapa mindset mereka memang mau punya rumah, tapi kan untuk sebagian orang yang mungkin mau gain more income lah, ya kan? Mau lebih bersusah-susah mungkin ya. Betul. Sebenarnya nggak bersusah sih, karena ada 2 pilihan ya. Karena kalau kita lihat dari sisi yang bekerja yang fixed income sebagai employee gitu kan, mereka kan ya memang tidak bisa memikirkan untuk beli gudang sebenarnya. Karena kan memang ya kebutuhannya beda. Tapi kalau buat teman-teman yang masih memulai usaha dari itu, karena aku lihat kebanyakan orang pengennya sukses lebih cepat. Ya kan? Berarti otomatis mereka tidak akan mau namanya itu fixed income. Sebisa mungkin tidak mau fixed income, pengennya yang more gain money lah. Ya dengan cara berusaha. Cuma kan kalau mereka punya usaha yang lebih besar, mereka kepikiran nih, ini
mau jadikan home industry yang di rumah di pusatnya di sini atau yang seperti apa? Sebenarnya salah satu pilihannya kan dengan gudang yang milenial seperti Ngoro ini kan sebenarnya bisa dipilihan ya. Kita juga udah ada izin industrinya. Jadi memang bisa dipakai untuk berproduksi yang quite clean ya, kayak converting, terus untuk catering, kayak gitu-gitu bisa. Oke. Jadi memang sudah ada izin industrinya juga ya. Izin industri. Jadi sebenarnya bisa melengkapi banyak usaha juga sebenarnya ya. Makanya dari situ ya aku merasa, ya aku kepikiran juga sih, kayak kalau kita hari mau gain more money gitu ya. Ya kita kayak perlu usaha, dan kalau mau ekspansi ya kita perlu gudang. Tapi yang aku lihat kan memang gudang-gudang yang lama-lama ya, itu kan tidak menarik sebenarnya kalau aku lihat itu ya. Aduh, kayak tempatnya kayak tidak meyakinkan gitu buat ditinggal. Kalau malam kan ngeri sih di gudang pergudangan. Ya karena kan memang mereka istilahnya cuma benar-benar fungsinya gudang aja. Betul. Nah, makanya di sini kan kita ada 2 jenis, yang tadi build to sell sama build to operate, di mana nanti yang maunya itu kan akan kita operate sendiri. Di situ juga kita nggak bikin hotel bintang 2. Karena di sana kan banyak expat nih dari pabrik PMA. Kebanyakan expat-expatnya itu tinggal di pabrik. Iya. Ini kan juga jalannya row-nya juga gede ya, Cek ya? Iya, 16 meter. Bisa kontainer ya, Cek, berarti ya? Kontainer bisa masuk. Kontainer bisa masuk ya, dan ini milenial banget pokoknya bentuknya. Berarti tempat tinggalnya di atas ya, Cek ya? Nah, dengan desain ini kita memecahkan banyak masalah. Contohnya kayak yang tadi, karena kita itu ada tinggi rendah ya. Jadi kita bikin itu sinar matahari bisa masuk dari depan gudang sampai belakang. Jadi gudangnya tuh terang, udahan. Dari belakang ada cahaya juga masuk. Ada cahaya masuk, ada kacanya di samping, di samping atas. Iya, masuk akal sih. Jadi kan karena bentuknya miring gini, dia bisa masuknya di samping sini ya. Karena kan bentuknya gini terus ya. Nah, jadi antara gudang dan gudang kan ada celah nih. Itu bisa buat cahaya matahari. Gitu. Jadi ya menarik juga sih sebenarnya untuk gudang-gudang yang milenial seperti ini ya. Ya, desain ini kita memang berpikir very skematis ya. Dari founder kita juga mikirin gudang itu gak cuma yang seperti yang pada umumnya sekarang. Dimana kan sekarang cuma main fasadnya aja. Sedangkan kita ini fasadnya aja, permainan fasad tuh kita udah bikin sebagus mungkin tuh dari bentukannya. Gitu. Fasad itu buat teman-teman bingung mungkin fasad itu apa? Fasad itu tambah depannya. Tambah depan. Kayak make upnya gitu ya. Kayak gudang gitu kan make upnya kan kotak tembok tinggi gitu kan, biar rapi. Nah, kita di sini ini benar-benar muka kita ya asli nih. Karena bentukan kita kayak segitiga gitu. Nah, kita buat ini juga sebenarnya karena kita mikir masalah gudang, terutama biasanya gudang itu selalu pasti ada bocor kan. Nah, kalau talangnya mereka share, waktu bocor tuh nggak tahu. Numpuknya nggak tahu dari mana. Kan jadi satu. Nah, nggak tahu yang harus betulin yang mana, kamu atau aku gitu kan. Akhirnya cekcok nih. Nah, dengan kita miring-miring gini, talangnya kita sendiri-sendiri udahan. Kalau bocor ya udah itu punyamu deh, betulin. Karena kalau gudang itu sebenarnya buat teman-teman yang nggak ngerti ya, gudang dengan ada bocor dan banjir itu merepotkan loh. Merepotkan sekali. Sangat merepotkan, apalagi yang bergerak di bidang-bidang yang sangat anti dengan air. Ya furniture itu sangat anti tuh, ya kan, tepung-tepungan, ya kan, gudang-gudang tepung. Basically semua usaha ya. Semua usaha sih sebenarnya ya. Iya, ini di sini udah tanahnya aja kita uruk lebih tinggi 1 meter dari jalan udah. Dari jalan raya. Dari jalan depannya. Jadi ya memang ini full urukan, iya. Ini mulai 2M aja ya. Udah mulai 2M, udah ukuran bisa 240. Ukuran 240. Panjang lebar berapa? 10 kali 24. 10 kan lumayan panjang, ke belakangnya 24 ya. Dan menurutku ya nah, dari sini bisa lihat ya. Ini kan kelihatan nih kaca-kaca. Itu tembus sampai belakang. Karena sisi talangnya juga di sini. Jadi talangnya pun kita besar. Kurang lebih talangnya itu sekitar 80 cm. Oke. Jadi beneran air hujan semua itu udah kita prediksi nggak akan lah ya. Nggak akan ya menumpuk kita mau minimalisasi nih. Betul, karena intensitas hujan itu kan nggak mesti ya. Kadang ya kalau cuma rintik-rintik ya oke lah. Tapi kalau lagi hujan angin yang badai, ya itu merepotkan sih kalau misalkan talangnya kurang besar. Iya. Resiko-resiko yang mungkin terjadi kita minimalisir dengan desain yang lebih bisa menjawab ya persoalan jadi, itu. Memang gudang-gudang ini nggak gampang ya bangunnya ya. Karena bagi orang coba bangunan gini dong, nggak gampang struktur ya kan. Model-modelnya juga harus milenial gini supaya menarik, karena di atasnya kan bisa dipakai buat apapun lah, multifungsi juga ya. Jadi kita yang bikin Soho itu di atas ini bisa buat tempat tinggal. Terus ada mezaninnya juga. Jadi tingginya yang ini kurang lebih sekitar 5 meter, atasnya 3 meter. Lumayan tinggi ya. Iya. Gudangnya los aja ya.
loss. Oke. Ya mungkin buat teman-teman ya, makanya kalau teman-teman juga yang nonton ini ya terus bingung gitu tentang gudang dan sebagainya, ya sebenarnya gudang tuh simple ya. Teman-teman kan memakai buat usaha untuk sesuatu yang bisa produktif ya, yang dinamakan dengan aset. Apalagi teman-teman yang bukan sebagai employee ya, bukan fixed income ya. Nah, pasti kan pengen ekspansi usaha juga. Ya, teman-teman bisa belajar lah dari sini. Kenapa kok ada yang gudang-gudang lama? Apakah gudang-gudang yang terbaru? Gimana sih cara compare-nya? Ya, teman-teman bisa dapat referensi banyak lah dengan nonton video kayak gini aja ya. Sebenarnya kan semua orang itu kan butuh referensi sebenarnya. Ya, kita dengan podcast ini kan sebenarnya kita pengen kasih referensi atau pandangan kita ya, Ceh. Buat teman-teman juga yang nonton. Ya, aku pikir mungkin tambahan dari Cece terkait apa yang jadi pesan buat teman-teman nih yang mau beli gudang. Sebenarnya apa sih yang harus diperhatiin, Ceh? Jadi mungkin itu semua kan tergantung dengan usaha kita ya. Usaha kita itu bergerak di bidang apa. Terus kita ya tadi, kalau kita sebagai entrepreneur itu memang nggak mudah, nggak ada kepastian yang gimana. Tapi mungkin yang hikmahnya semakin susah, kayaknya semakin susah kita sekarang, nanti semakin senang nih kita berikut ke depannya gitu kan. Ya itu aja sih hikmahnya, kayak bola gitu kan, semakin rendah dia nanti lambungnya bisa semakin tinggi. Betul ya, bola salju juga ya, makin gede ya. Ya itu memang butuh waktu. Tapi semua kalau teman-teman mau beli gudang juga perlu perhatikan banyak hal ya. Satu, developer juga yang perlu dilihat kalau beli pergudangan baru. Kalau yang lama-lama ya teman-teman perlu lihat lokasi, biasanya keadaan sekitar ya mungkin ya. Banjir lebih, instead of tempat itu sendiri, yang kawasan sekitarnya juga mempengaruhi. Betul. Dan juga untuk teman-teman yang mau berusaha nih, sekarang itu kan semuanya itu kan jarak itu juga penting ya. Kalau misalnya tempat kita kan memang kawasan industri yang udah jadi, udah terbentuk nih. Jadi memang kita kemana-mana untuk pabrik itu cukup dekat gitu. Sehingga aksesnya, logistik apa itu bisa diminimalisir kayak gitu. Jadi akses juga penting sih sebenarnya. Makanya pergudangan itu sangat dekat dengan biasanya dengan tol atau dengan pelabuhan dan sebagainya. Itu tergantung pada bisnis teman-teman sih sebenarnya ya. Semua tergantung balik ke bisnisnya. Betul. Dan juga mungkin yang bisa dilihat kalau teman-teman mau mulai usaha, bisa dilihat peluang yang ada. Karena dengan di tempat kita Ngoro ini terdapat ratusan pabrik dan ribuan pekerja. Ribuan pekerjanya UMR-nya 4,3 juta. Jadi mungkin ya bisa dilihat dan di sana mereka kerja terus lah istilahnya. Kurang waktu spendnya karena nggak ada yang di-spend. Betul. Nggak ada tempat buat spend. Ada terbangun juga, ada mall juga ya bisa dipakai buat ini. Jadi ya itu mungkin beberapa yang bisa kita share ya buat teman-teman juga, karena memang beli gudang ini bukan sesuatu yang gampang juga. Teman-teman boleh belajar. Nanti kita mungkin juga akan bahas tentang KPG dengan orang-orang bank juga ya. Karena bisa mensupport, jadi satu video dengan video lain bisa saling support juga untuk informasinya. Mungkin itu aja Ceh ya bahasan kita hari ini. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau hari ini teman-teman kalian masih galau mau beli properti dalam bentuk gudang, rumah, apartemen, apapun sebenarnya ya, teman-teman boleh subscribe juga supaya bisa support channel ini terus bisa naik lah dan banyak orang yang bisa lihat video ini. Itu aja mungkin kita punya tagline, sekarang pasti bisa.